Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Taufik. Kali ini akan menyampaikan materi tentang prosedur pengoperasian kamera video. Ya, sebelum Pak Taufik memulai materi ini, untuk anak-anak yang belum melihat atau menyimak materi yang pertama, silahkan disimak, kemudian diberikan komentar di kolom komentar YouTube yang sudah Pak Taufik bagikan. Baiklah anak-anak, kita mulai untuk prosedur pengoperasian kamera. Pengertian kamera merupakan salah satu aspek penting ya, dalam pembuatan video. Fungsi kamera yaitu mengambil atau merekam adegan-adegan yang diarahkan oleh sang sutradara, kemudian divisualisasikan oleh pemain-pemain yang melakukan adegan tersebut. Ya. Kamera ini pada dasarnya digunakan untuk mendokumentasikan sebuah kegiatan, baik itu kamera foto maupun video. Karena pada kesempatan kali ini adalah kita mempelajari tentang videografi, maka kamera video yang akan kita bahas. Kemudian jenis-jenis kamera yang digunakan dalam film itu sangat beragam ya. Ada kamera foto still fotografi, ya, kemudian ada kamera film, ada kamera video, ya. Kamera untuk foto, kemudian sinema, kemudian untuk video, ya. Kemudian berikutnya beberapa jenis kamera yang beredar di pasaran, ada banyak aspek yang bisa dipertimbangkan untuk memilih kamera. Faktor-faktor yang kalau misalkan kalian nanti akan memilih sebuah kamera, ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan ya, di luar dari nilai atau harga dari sebuah kamera tersebut. Walaupun tidak bisa dipungkiri, setiap tinggi nilai sebuah kamera itu biasanya pilihan-pilihan yang ada ya, spek yang diberikan itu juga lebih bagus, biasanya seperti itu. Namun hal-hal yang lain kalau kita bisa mengesampingkannya, yang pertama ketika kalian memilih kamera, yang pertama harus kalian perhatikan adalah kemudahan dalam pengoperasian. Kemudian format hasil rekamannya bagaimana, resolusi hasil rekaman, frame per secondnya, kemudian manual otomatis. Ya, ini berkaitan dengan nanti hasil dari hasil-hasil dari kamera atau pengambilan gambar yang sudah kalian lakukan. Kemudian dalam proses pengambilan gambar, dalam mengoperasikan sebuah kamera, yang paling penting kamera itu pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian, ada lensa, bodi, kemudian penyimpanan. Ya, kemudian biasanya kalian pada saat melakukan pengambilan atau menggunakan kamera itu harus bisa ya, menjaga peralatan tersebut dengan baik karena nilainya juga lumayan ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kamera digunakan, yang pertama menyiapkan lensanya. Biasanya ini kalau untuk video itu jarang sekali lensa yang portable, artinya lensa yang dilepas kemudian dipakaikan lagi jarang. Ini biasanya untuk lensa-lensa foto ya, still kamera biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk video, kamera video itu biasanya dia paten atau sudah terintegrasi dengan bodinya. Kemudian baterai ini sangat penting karena kadang pada saat kita melakukan pengambilan gambar itu di tempat-tempat yang memang tidak ada sumber listriknya, sehingga baterai menjadi satu-satunya sumber tenaga untuk kamera bisa menyala. Jadi ketika kita ingin menggunakan kamera ya, selain lensa, baterai ini juga harus diperhatikan apakah normal, apakah sudah terisi dengan penuh ataukah tidak. Kemudian media penyimpanan. Ketika kita melakukan pengambilan gambar,
semuanya sudah ready, tapi tidak ada media penyimpanan atau media penyimpanannya penuh, dan isinya adalah hal-hal yang masih penting, maka kita akan kebingungan, sehingga itu perlu dipersiapkan betul. Kemudian mengambil kamera, setting kamera, cek dan dicek. Mengambil kamera artinya bodinya, ya. Jadi bodinya ini harus kalian perhatikan juga, apakah memang sudah siap ketika ingin digunakan. Setting kamera ini apakah menggunakan auto atau manual, kemudian apakah kita kalau manual misalkan setting balance-nya, ya, kemudian kontrasnya dan sebagainya. Kemudian cek recheck ini segala peralatan termasuk peralatan pendukungnya. Oke. Peralatan pendukungnya apa saja dalam kamera itu? Ada yang namanya tripod, ada lampu, ada reflektor, kemudian mikrofon, earphone. Ya, tripod tentu jelas. Tripod ini namanya tripod, fungsinya sebagai penumpang kamera. Lampu, ya, lampu ini ada softboxnya ya. Ini adalah sebagai cahaya tambahan. Reflektor, ya, ini kadang pada sebuah studio ada pengambilan gambar tertentu kita membutuhkan reflektor untuk menghilangkan bayangan dan seterusnya. Ya, kemudian ingin meratakan cahaya, ini menggunakan reflektor. Kemudian mikrofon, ini juga sangat penting karena pada saat melakukan pengambilan gambar, kita membutuhkan audio alaminya, ya. Walaupun mungkin pada saat melakukan pengambilan gambar kita bisa melakukan dubbing, ya, atau mungkin kita memberikan background dan lain sebagainya. Earphone, ya, earphone tentu ini juga sangat penting. Ini fungsinya adalah kita pastikan, kita gunakan untuk memastikan bahwa audio yang kita ambil itu terekam oleh kamera. Oke, menguji aspek pengoperasian kamera. Ini adalah kalau misalkan kita ingin melakukan pengambilan gambar, sebelum kita benar-benar masuk ke dalam adegan yang kita ambil, maka perlu kalau kita menggunakan manual, maka white balance-nya, karena white balance ini biasanya kalau kita melakukan pengambilan gambar terlalu over, maka nanti gambarnya akan memutih gitu ya. Jadi harus benar-benar kita buat senormal mungkin ya, untuk pengaturan gambarnya. Kemudian focusing, ya, jangan sampai kita melakukan pengambilan gambar kemudian ngeblur, ya, ini bahaya. Zooming ini ada zoom in zoom outnya. Ini kalau kita menggunakan lensa zoom in zoom out untuk memperbesar atau memperkecil, tapi juga bisa sebenarnya pengambilan gambarnya juga bisa dilakukan untuk memperbesar dan memperkecil itu dengan tracking ya, dengan pergerakan kamera. Kemudian yang keempat adalah mikrofon. Tentu mikrofonnya berfungsi ataukah tidak ya, karena untuk apalagi untuk kegiatan-kegiatan atau momen-momen yang bersifat live, ini sangat berbahaya kalau mikrofonnya sampai tidak berfungsi gitu. Oke, ini ada beberapa tips ketika kita ingin menjaga kamera agar tetap awet dan tidak mudah rusak. Yang pertama, jika kamera dalam waktu yang lama bodi kamera akan menjadi panas, ini kan berbahaya ya. Diusahakan memang penggunaan kamera itu tidak secara terus menerus dalam jangka waktu puluhan jam begitu ya, sehingga kamera itu bisa bekerja secara normal. Kemudian jauhkan kamera dari peralatan yang menghasilkan medan magnet ya, misalnya seperti itu. Ini sebenarnya juga sedikit berpengaruh. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, yang ketiga, jangan menyemprotkan pembasmi serangga atau zat kimia. Nah, ini akan merusak lapisan permukaan ya. Kemudian yang keempat, jika menggunakan kamera di pantai atau di tempat yang berpasir, lindungi kamera agar tidak basah dan berpasir ya. Basah kecenderungannya apa? Nanti akan berjamur. Apalagi kalau kita di pantai itu airnya adalah air garam.
air garam itu korosit ya, artinya memudahkan peralatan kita itu untuk mudah berkarat. Nah, ini jadi harus benar-benar hati-hati. Kemudian jangan sampai terantuk atau terjatuh. Ini standarnya seperti itu. Jangan menggunakan bensin cetak terkait untuk membesarkan kamera. Jika LCD kotor, ini biasanya ini biasanya bersihkan dengan kain lembut dan kering. Jangan menggunakan asal menggunakan kain ya. Kalau asal menggunakan kain, ditakutkan nanti akan ada goresan. Ketika ada goresan, ya, itu hasilnya kurang maksimal. Termasuk selain dengan LCD monitor misalnya atau viewfindernya, ini juga biasanya untuk membersihkan lensa. Ini sangat berbahaya juga. Apalagi kalau lensa, kalau monitor, LCD monitor mungkin tidak begitu berpengaruh ya, hanya pada saat kita nge-view saja. Tapi kalau untuk sampai di lensa, pembersihannya yang kurang hati-hati, ini akan berpengaruh pada hasil pengambilan gambar ya. Untuk viewfinder ya ini sama. Jadi intinya ini adalah beberapa tips ketika kita menggunakan kamera agar kamera yang kita eh, gunakan itu menjadi awet. Selain itu ya, kamera ini biasanya untuk di lensa permasalahan ada di jamur. Nah, untuk mengurangi itu biasanya menempatkan kamera di tempat yang tidak lembab. Ya, jadi tidak lembab. Kemudian eh, kamera itu biasanya ya kalau habis dari kita gunakan kena gerimis dan lain sebagainya, biasanya agak basah. Jangan tergesa-gesa untuk dimasukkan ke dalam tas. Biarkan dia diangin-anginkan terlebih dahulu. Ketika kita anggap sudah kering, baru kita masukkan dalam tempat penyimpanan. Yaitu beberapa hal yang perlu Pak Taufik sampaikan. Nanti Pak Taufik akan lanjutkan di bagaimana cara mengoperasikan video pada video berikutnya. Silahkan untuk menyaksikan atau mengikuti video berikutnya. Baiklah anak-anak, sekarang atau saat ini kita akan belajar tentang bagaimana mengoperasikan sebuah kamera. Kita contoh untuk saat ini kamera yang kita gunakan adalah kamera dengan merek Sony MC1500. Mohon maaf, SD1000. Ya, ini merek Sony. Yang paling banyak kamera saat ini yang digunakan, yaitu ini tipenya adalah tipe semi pro, yaitu ada merek Sony dan Panasonic. Dari Sony itu kecenderungannya warna cenderung lebih kontras, cerah, sedangkan untuk kamera yang dari merek Panasonic itu cenderung soft atau lembut gambarnya. Baiklah anak-anak, jadi di kamera ini ya ada 3 bagian atau 3 unsur penting dalam atau bagian-bagian dari kamera. Yang pertama adalah body, kemudian yang kedua adalah lensa, dan yang ketiga adalah sistem penyimpanan ya. Jadi ada 3 bagian penting, unsur penting dalam kamera. Yang pertama body, kemudian ada lensa, dan sistem penyimpanan atau storage. Ini adalah bagian lensa, bodinya, kemudian ini adalah sistem penyimpanan. Kalau di Sony, sistem penyimpanannya ada 2 ya. Ini ada yang internal, kemudian ada eksternal. Eksternalnya berupa memory card ya. Misalkan ini ada memory card 32 GB, kemudian juga dilengkapi dengan memori internal. Oke, dari bagian-bagian kamera itu akan Pak Taufik sampaikan atau Pak Taufik jelaskan satu persatu ya. Jadi yang pertama, pada saat ini adalah tombol on off-nya. Kalian bisa melihat di sini ya, tombol on off. Ini bisa dilihat ya. Ini tombol on off-nya ini
Ini ada warna hijau, ini kita tekan. Ini ada tulisan on dan off, kita tekan, kemudian kita arahkan on, maka posisi kamera adalah menyala. Ya, kita bisa melihat dari ini. Kita buka penutup lensa, ini penutup lensanya. Jadi kalau ada penutup lensa, nah ini kita tekan bagian ini, kita tekan untuk mengeluarkan, kita buka seperti ini, maka di sini akan kelihatan, ya, ini dan seterusnya. Ini adalah layar monitor, kemudian ini disebut dengan viewfinder. Ini disebut dengan viewfinder. Fungsinya apa? Bagaimana kalau misalkan kita melakukan atau pengambilan gambar, kemudian dipanggul, maka mata kita satu bisa masuk ke sini, melihat atau memonitor melalui layar yang layar kecil yang ada di dalam. Ini namanya viewfinder. Setelah kita menyalakan kamera, bagaimana cara membawanya? Kalau kita memanggul, maka usahakan ya, ini ada di bahu, ya. Kemudian tangan, ya, dan tangan. Ini nanti untuk tombol merekam, ya, tombol merekamnya. Ketika kita melakukan perekaman, ya, posisi harus stabil, karena tidak semua kamera itu memiliki stabilitas gambarnya. Jadi kita sendiri yang harus memposisikan agar video yang kita ambil itu stabil, sehingga pada saat melakukan editing itu tidak mengalami kesulitan. Oke, berikutnya, kalau selain kita melakukan pengambilan gambar dengan cara dipanggul, kita juga bisa menggunakan atau melakukan pengambilan gambar dengan cara dicincing, ya, dicincing seperti ini. Jadi ini dicincing, kemudian kita bisa melakukan pengambilan gambar untuk merekam. Ada di sini untuk melakukan perekaman. Ya, ini untuk melakukan perekaman. Ini adalah zoom in dan zoom out-nya. Sama kalau di sini, ini melakukan perekaman, ya. Kemudian tangan ini adalah ini untuk zoom in dan zoom out, zoom in dan zoom out-nya. Oke, kita lanjutkan. Kita matikan terlebih dahulu. Kemudian bagian-bagiannya. Nah, ini adalah bagian memori. Ya, memori. Kita pengambilannya sama kalau misalkan kita memiliki handphone, ya, handphone juga bisa kita ambil caranya dengan kita tekan. Kemudian di sini ada konektornya untuk kabel DV. Fungsinya adalah kita melakukan transfer video. Kemudian di sini bagian-bagiannya ini adalah untuk konektor untuk video. Jadi kalau misalkan kita melakukan pengambilan gambar, kemudian ingin kita live misalnya, ini maka yang merah bisa diperhatikan. Yang merah dan putih ini untuk audio, kemudian yang kuning ini untuk videonya. Jadi kalau kita ingin live dengan layar proyektor misalnya, kita bisa menggunakan konektor RCA ini. Ya, ini video dan ini audio LR-nya. Kita lanjutkan. Bagian berikutnya adalah ini untuk headset. Jadi kita melakukan pengambilan gambar untuk mengetahui audionya sudah masuk ataukah belum. Kita menggunakan headset. Kemudian remote, ini jarang sekali kita gunakan. Kita lanjutkan. Tombol berikutnya ini adalah konektor untuk melakukan charger, ya, pengisian daya, ya. Dan sedangkan ini adalah baterainya. Baterai ini kalau kita melakukan pengambilan gambar, ya,
Maksudnya kalau kita melakukan atau mengambil baterai ini, maka diusahakan posisi kamera harus mati terlebih dahulu. Ya, jadi jangan kalau posisi on kemudian baterai dilepas, ini kurang bagus untuk kameranya. Jadi caranya bagaimana? Matikan kameranya. Kemudian kalau kita ingin melakukan pengambilan, ini ada keterangan baterai rilis, kita ambil, kita tekan sambil kita dorong ke atas, ya, maka kita bisa mengambil ini baterainya bisa kita ambil. Kemudian untuk membalikan bagaimana, ya, panelnya kita perhatikan, taruh di paling atas, ya, bagian paling atas sendiri, kemudian kita tekan ke bawah. Nah, maka ini sudah terkunci baterai yang kita pasang. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada mode. Ini adalah untuk modenya, kemudian untuk view, untuk memperlihatkan, kemudian ini manual settingnya, ini autonya. Kemudian ini ada gambar foto dan gambar video. Gambar foto dan video ini nanti akan menunjukkan indikator kita melakukan pengambilan gambar untuk foto atau video. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah tombol-tombol yang lain. Jadi misalkan foto ini, tombol foto ini, pada saat kita melakukan pengambilan gambar berupa video, kita juga bisa melakukan pengambilan foto. Caranya dengan menekan tombol foto ini. Ya, kita kasih contoh, misalnya kita nyalakan. Ini ada indikator lampunya, ya. Di lampu ini tergantung dari kita melakukan setting. Apabila settingnya kita melakukan setting, kita nyalakan lampu pada saat merekam, maka di sini akan merekam, akan terekam. Ya, misalkan seperti ini sudah menyala. Kita melakukan perekaman, maka di sini akan terlihat, ya, menyala. Posisi menyala berarti posisi merekam. Ketika kita matikan, nah, ini juga ikut mati. Jadi itu cara pengoperasian dari kamera Sony SD1000. Ya, jadi untuk mengaktifkan, ya, sekali lagi ini adalah tombol on off nya. Kalau kita mau mematikan juga sama caranya, ditekan kemudian ditarik ke bawah. Di sini tombol rekamnya, kita tekan satu kali untuk merekam dan kita tekan lagi untuk merilis atau menyelesaikan rekaman. Itu intinya dalam proses pengoperasian kamera. Jadi untuk mengoperasikan kamera, kalian harus terlebih dahulu, yang pertama itu tidak boleh tegang, kemudian harus menguasai lingkungan, dan kalian harus punya kepercayaan diri, ya, karena kalau pengambilan gambar tentu saja seringkali kita melakukan pengambilan gambar di tempat umum, sehingga kepercayaan diri itu sangat penting. Kemudian untuk mencari momen yang terbagus atau terbaik, ya, momen-momen yang bagus, kita tuh harus mempelajarinya dengan melakukan atau sering-sering menggunakan atau mengoperasikan kamera, ya. Jadi pesan Pak Taufik, jadi untuk mengoperasikan komputer atau mengoperasikan kamera, kalian harus punya kepercayaan diri. Barangkali itu untuk mengoperasikan kamera. Nanti kita lanjutkan untuk prakteknya di sekolah. Untuk pertemuan ini saya kira cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.